Halo guys, yuk kita refresh memori kita lagi tentang restitusi PPN. Ada seperti yang kita tahu bahwa restitusi PPN itu kan ada yang bisa pengembalian pendahuluan. Nah, di situ ada pasal 17C, ada pasal 17D dan pasal 9. Nah, kita akan coba bahas semua ini di dalam satu video sehingga semuanya bisa terangkum dengan baik. Oke, di berita ini dari Ortex dengan judul Cara Mengajukan Restitusi PPN. Oke, kita lihat ya. Kalau penyebab lebih bayar nggak usah dibahas ya, kita udah tahu gitu ya. Nah, sekarang untuk restitusi PPN. Di sini, hak untuk melakukan restitusi PPN diatur dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN. Restitusi PPN ini merupakan pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh PKP. Restitusi PPN dapat diajukan pada akhir tahun buku dengan kondisi jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran tentunya ya. Atau PKP melakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian kita akan lihat setelah kita tahu bahwa restitusi PPN dapat dilakukan, kenapa juga PPN ini bisa lebih bayar. Oke, sekarang kita lihat cara pengajuan restitusi PPN. Prosedur umum restitusi diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi, Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan SKPLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Pada pasal 17B ayat 1 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa DJP akan menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi. Berikut adalah langkah-langkah mengajukan restitusi PPN. Oke, kita udah tahu ya bahwa isi pilihan ini dikembalikan restitusi pada SPT masa PPN inilah yang menjadi penentu. Oke, kita lihat ya. Semoga bisa digedein. Nah, nggak bisa digedein. Oke, intinya di dalam pas waktu ada PPN lebih bayar ini, kita harus lakukan pencentangan untuk dikembalikan. Ya, coba kita lihat. Oke, kita magnify image. Nah, inilah ya dikembalikan restitusinya. Ada pasal 17C, ada pasal 17D, ada pasal 9 ayat 4C. Nah, ketika kita sudah centang misalnya pasal 17D ini jangan prosedur biasa. Kalau kita memang memenuhi persyaratan ini, kita bisa melakukan permintaan pengembalian pendahuluan. Khusus pasal 9 ayat 4C ini langsung dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Apa itu 17C, 17D, dan pasal 9 ini? Yuk kita lihat lagi lanjutannya. Kemudian ikuti prosedur pemeriksaan, karena posisinya kalau dia tidak dilakukan apapun, tidak dilakukan centang pengembalian pendahuluan, ya jelas langsung dilakukan pemeriksaan. Restitusi dengan prosedur biasa diawali dengan pemeriksaan. Jadi ya siapin data, dokumen, serta ikuti tahap prosedur pemeriksaan seperti biasa. Jika hasil pemeriksaan menyatakan lebih bayar, DJP akan menerbitkan SKPLB ya dalam waktu 12 bulan. SKPLB pengembalian pajak harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Nah, sebenarnya yang kita mau adalah kita harus bahas ini adalah untuk restitusi dipercepat. Dasar hukumnya apa restitusi dipercepat ini? PMK 39 tahun 2018 itu awalnya, kemudian dirubah ya dengan PMK 209 tahun 2021. Oke, kita lihat ya. Selain mekanisme restitusi secara umum, terdapat mekanisme lain untuk melakukan restitusi PPN. Mekanisme tersebut adalah pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat bagi PKP tertentu. Jadi khusus untuk PKP tertentu saja. DJP akan menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang merupakan surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk PKP tertentu. Nah, sekarang kita lihat PKP tertentunya itu apa aja sih? Oke, yang pertama PKP tertentu yaitu wajib pajak kriteria tertentu. WP kriteria tertentu adalah salah satu WP yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan.
Status tersebut ditetapkan oleh Dirjen Pajak jika memenuhi kriteria seperti tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, status audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Oke, nanti kita akan lihat prosedurnya gimana. Sekarang yang kedua, ya, PKP tertentu apa itu? Yaitu wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal 17D yang tadi kita lihat ya, ada 17D, 17D. Nah, ini 17D. PKP yang masuk persyaratan tertentu yaitu salah satunya ya ini ya, menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Dapat diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan. Nanti prosedurnya kita bahas selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu pasal 9 ini apa ya? Ya itu adalah PKP berisiko rendah. Terdapat beberapa kategori kegiatan usaha yang bisa memperoleh status PKP berisiko rendah. Kegiatan usaha tersebut antara lain adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan. Jadi kalau di dalam PMK 209-nya dijelaskan adalah PKP yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, PKP-nya itu siapa? Nah, PKP-nya itu adalah ya ini. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, BUMN, BUMD, dan PKP Mitra Utama Kepabeanan. Apakah itu saja? Ya, sebenarnya ada beberapa lagi. Tetapi kemudian kita lihat tadi PKP pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, kegiatan usaha tertentunya apa? Misalnya contohnya yang melakukan bertransaksi dengan pemungut, itu salah satunya. Oke, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi untuk hal ini. Oke, sekarang yang pertama yaitu wajib pajak kriteria tertentu. Prosedurnya gimana sih? Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini, apa itu WP kriteria tertentu? Ya, kita lihat. Tepat waktu menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah diizinkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun ya. Jadi kalau ternyata di dalam 3 tahun itu ada yang miss, yaitu nggak bisa dia menjadi WP kriteria tertentu. Oke, kemudian yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Fokusnya yaitu di bidang perpajakan ya. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, ini di dalam PMK 209 ini ada yang diperbarui ya. Yaitu salah satunya itu terdapat beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan status WP ini dicabut gitu ya. Jadi WP kriteria tertentu itu harus ditetapkan dulu, kemudian kalau dia tidak memenuhi kriterianya, akhirnya bisa dicabut. Apa kriteria yang tidak dipenuhi? Contohnya yang pertama, terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, terlambat menyampaikan SPT masa untuk satu jenis pajak 2 masa berturut-turut. Ya. Terlambat menyampaikan SPT masa untuk satu jenis pajak untuk 3 masa dalam 1 tahun kalender. Misalnya contoh kalau PPh 21 ternyata PPh 21-nya telat nih bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret sama bulan Juni, ya udah selesai dah itu. Kemudian yang keempat, menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah. Yang kelima, menyampaikan laporan keuangan diaudit tetapi pendapatnya ini selain wajar tanpa pengecualian. Ya itu juga akhirnya dicabut. Terus kemudian yang terakhir, dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindak penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke. Kemudian prosedurnya gimana nih untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan WP dengan kriteria tertentu ini? Harus mengajukan permohonan dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan yang tadi ya. Ingat nggak yang tadi? Nah ini kalau kita lihat di sini ya. Nah ini 17C ya. Lanjut ya. Kemudian
Tadi sampai mana ya? Nah, ini dia pengembalian pendahuluan. Setelah mengisi permohonan tersebut, Dirjen Pajak akan melakukan penelitian. Nah, ini lihat ya. Penelitian kewajiban formal. Itu kalau dicentangnya yang mana? Yang ini ya. Yang tadi kita lihat, yaitu untuk pengembalian pendahuluan. Jadi bukan dengan prosedur biasa. Kalau prosedur biasa pasti pemeriksaan gitu ya. Nah, kemudian jadi dia hanya penelitian saja. Jadi awalnya teliti dulu kewajiban formalnya, yaitu terkait status WP-nya dulu nih. Cocok nggak? Masih memenuhi nggak kriteria WP tertentu ini? Apakah dia masih tepat menyampaikan SPT, kemudian laporan keuangannya sudah diaudit yang kayak tadi deh ya. Kalau dia udah oke, lanjut. Kalau dia nggak memenuhi gimana? Jadi ketentuan formal dilihat dulu nih. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan formal, WP tidak diberikan pengembalian pendahuluan. Jika syarat formal terpenuhi, proses dilanjutkan dengan penelitian terkait 3 hal. Pertama, kebenaran penulisan dan perhitungan pajak. Kedua, bukti pemotongan atau pemungutan yang dikreditkan oleh WP. Otoritas akan memastikan bukti potong atau pungut yang telah dilaporkan dalam SPT wajib pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut ya perlu diperhatikan. Katanya di sini, sesuai pasal 6 ayat 9 PMK nomor 209 ini, apabila terdapat bukti potong yang tidak dilaporkan dalam SPT WP pemotong atau pemungut, jumlah pajak dalam bukti potong tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak. Oke, itu untuk bukti potong untuk PPh ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau untuk PPN gimana? Yang ketiga, pajak masukan yang dikreditkan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Otoritas akan memastikan bahwa pajak masukan yang dikreditkan yang udah dicatat dulu nih sebelumnya oleh WP telah dilaporkan dalam SPT masa PPN PKP yang membuat faktur atau telah divalidasi dengan NTPN. Jadi PPN-nya sendiri, pajak masukannya, ini sudah harus dilaporkan oleh si pembuat ya, oleh si penjualnya, pihak penjualnya. Serupa dengan ketentuan pada pasal 6 ayat 9, pasal 6 ayat 10 menyebutkan bahwa faktur pajak yang dikreditkan WP pemohon namun tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN PKP, pembuat faktur tidak dapat diperhitungkan. Jadi sama aja ya, mau PPh, PPN, kalau PPh yaitu untuk bukti potong, sedangkan ini adalah untuk faktur pajak masukan. Hasil penelitian akan dijadikan dasar oleh DJP untuk memberikan pengembalian pendahuluan nih. Selanjutnya, Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila hasil penelitian telah memenuhi ketentuan formal, ya yang tadi ketentuan formalnya, dan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak, SKP PKP diterbitkan paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Nah, ini untuk yang WP dengan kriteria tertentu. Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan WP dengan persyaratan tertentu. Tadi WP kriteria tertentu, sekarang WP dengan persyaratan tertentu. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Siapa sih WP persyaratan tertentu? Merujuk pasal 9 ayat 2 PMK nomor 39 tahun 2018. Yang terakhir diubah dengan PMK nomor 209 tahun 2021, berikut merupakan yang dimaksud dengan WP persyaratan tertentu. Oke. Kita lihat ya, WP persyaratan tertentu itu siapa aja. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar restitusi. Oke. Jadi SPT PPh-nya nih. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 100 juta. Oke, jadi kalau orang pribadi untuk PPh-nya lebih bayarnya maksimal berapa? 100 juta. Oke. Yang ketiga, wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar
paling banyak 1 miliar. Jadi kalau wajib pajak badan itu EPPH-nya lebih paling banyak 1 miliar paling banyak. Yang keempat, pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Jadi kalau khusus untuk PPN maka PKP ini dikenakan maksimal, bukan dikenakan, jadi maksimal yang bisa direstitusi dengan percepatan itu 5 miliar. Oke. Terus prosedurnya gimana nih? Prosedurnya sebenarnya sama ya. Kita harus centang itu dulu. Ya, kita baca dulu deh satu-satu. Untuk memperoleh pengembalian pendahuluan, WP harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan pada SPT. Dirjen Pajak akan melakukan penelitian terkait beberapa hal. Pertama, penelitian terkait kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Kedua, penelitian atas bukti potong atau pungut PPh yang dikreditkan WP pemohon. Kemudian penelitian dilakukan dengan cara memastikan bukti potong atau pungut telah dilaporkan dalam SPT WP pemohon dan SPT pemotong atau pemungut. Jika belum dilaporkan, maka bukti potong tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan adalah penelitian atas pajak masukan. Sekarang kita masuk ke pajak masukan yang dikreditkan atau dibayar sendiri oleh WP pemohon. Jika faktur pajak yang dikreditkan tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN PKP si penjualnya, maka faktur pajak masukan tadi nggak bisa dikreditkan tentunya ya. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan akan menjadi dasar untuk memberikan pengembalian pendahuluan kepada wajib pajak. Jika hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak, Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. SKP PKP untuk WP persyaratan tertentu akan diterbitkan paling lama 15 hari kerja untuk pengembalian PPh orang pribadi, 1 bulan untuk pengembalian PPh badan, dan 1 bulan untuk pengembalian PPN. Oke, jadi tadi kita sudah bahas dengan WP kriteria tertentu, kita juga sudah bahas dengan WP persyaratan tertentu. Sekarang kita akan masuk ke WP dengan WP dengan PKP dengan yang berisiko rendah. Oke, kita langsung masuk aja ya. Merujuk pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN, PKP yang memiliki kriteria sebagai PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Ingat ya, kriteria PKP berisiko rendah ini juga sistemnya harus permohonan di awal terus kemudian ditetapkan oleh DJP. Kriteria PKP berisiko rendah merujuk pasal 13 ayat 2 ya yang telah dirubah. Oke. Terdapat 9 kegiatan usaha yang dapat ditetapkan menjadi PKP berisiko rendah. Ya. Pengusahanya itu siapa aja? Yaitu yang pertama, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, BUMN dan BUMD sesuai ketentuan, PKP Mitra Utama Kepabeanan, PKP operator ekonomi bersertifikat, pabrikan atau produsen lain yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi, PKP persyaratan tertentu, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan saham lebih dari 50%. Oke, kita lihat dulu ya. Semoga bisa kebuka nih. MK 209 tahun. Oke, kita lihat. Oke, di sini kita lihat resiko rendah. Nah, ini kita sebentar, ini benar nggak sih? Nih, ya persyaratan tertentu. Oke, sorry tadi harusnya kita ngelihatnya sebelum peraturan untuk yang sebelum perubahannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk pengusaha kena pajak beresiko rendah.
Nah, pengusaha kena pajaknya meliputi ini semua nih, ya. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan, kemudian pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat, pabrikan atau produsen, dan juga di sini adalah pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 huruf D. Nah, ini adalah pengusahanya. Tadi kalau dilihat kita di dalam pasal 13 ini adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu. Oke, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, ini adalah pengusaha kena pajaknya, ini adalah kegiatan tertentunya nih. Kegiatan tertentunya apa? Ekspor barang, kemudian penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, kemudian penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut, kemudian ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Nah, kita juga tadi kan udah lihat nih, kalau kita di sini pengusaha kena pajak yang disebut dengan risiko rendah itu apa? Pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 9 ayat 2 huruf D. Nah, kalau untuk yang ini tidak perlu penetapan ya. Nih, pasal 9 ayat 2 huruf D itu apa? Nah, ini pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar. Nah, ini dulunya 1 miliar. Sekarang kan udah dirubah jadi 5 miliar. Oke, kita lanjut ya. Prosedurnya gimana nih? Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah. Nah, ini nih. Makanya kalau tadi PKP beresiko rendah itu harus dengan cara ditetapkan dulu ya. Telah menyampaikan SPT masa PPN selama 12 bulan terakhir, kemudian tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tidak pernah dipidana, mengajukan permohonan. Ya, siap di sini mengajukan permohonan. Kalau kita ngelihat di dalam peraturannya, kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Nah, untuk dapat ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu, oh maaf, ini WP kriteria tertentu ya. Oke. Kemudian, bagi PKP yang memenuhi kriteria sebagai WP persyaratan tertentu, dapat diperlakukan sebagai PKP berisiko rendah. Ya, tadi kita udah bahas ya bahwa WP persyaratan tertentu itu apa? Yang tadi yang punya PPN-nya lebih bayar 5 miliar tanpa perlu mengajukan permohonan ke KPP. Status sebagai PKP risiko rendah dapat diperoleh sepanjang WP tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana perpajakan dan tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, sekarang kita lihat ya prosedurnya apa. Oke, PKP berisiko rendah dapat memperoleh pengembalian pendahuluan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan pada SPT masa PPN. Dari permohonan tersebut, Dirjen Pajak akan melakukan penelitian kewajiban formal dulu nih. Apa saja penetapan PKP berisiko rendah masih berlaku nggak? Kemudian PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan, bukti permulaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. PKP tidak dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Setelah penelitian formal terpenuhi, Dirjen Pajak akan melanjutkan proses dengan melakukan penelitian terhadap beberapa hal. Pertama, pemenuhan kegiatan tertentu sesuai pasal 13 ayat 3 PMK 209 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa PKP melakukan kegiatan sesuai dengan kriteria PKP berisiko rendah. Ya. Kemudian yang kedua, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Sorry, kita harus lihat dulu ya pasal 13 ayat 3. Kita lihat di sini. Pasal 13 ayat 3 itu yang mana? Maaf. Ini pasal 13 ayat 3. Nah, ini kegiatan tertentunya ya yang tadi ya. Ini.
Nah, kemudian setelah ini selesai, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa PKP melakukan kegiatan sesuai dengan PKP berisiko rendah. Kedua, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Ketiga, Dirjen Pajak akan meneliti apakah pajak masukan yang dikreditkan telah dilaporkan. Sama ya, jadi dilihat dulu apakah penjualnya sudah ngelaporin atau belum nih. Jika pajak masukan disetor sendiri, penelitian dilakukan dengan cara memvalidasi NTPN. Jika faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, pajak masukan terkait tidak dapat diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan. Jika hasil penelitian menunjukkan kelebihan pembayaran, Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP-PKP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima. Jadi jangan sampai salah bahwa kita pas waktu kita mau mengajukan restitusi itu, yang mana yang harus kita ajukan. Nah, ini menjadi penting sekali karena ketika kita salah, akhirnya kita akan ditolak gitu ya. Secara otomatis, contoh misalnya kita bukan 17C tetapi kita centang 17C, ya secara otomatis ditolak gitu. Nah, hati-hati banget dengan prosedur biasa atau pengembalian pendahuluan. Tetapi khususnya dengan pasal 9 ayat 4C, maka ini langsung dilakukan dengan pengembalian pendahuluan, tidak dengan prosedur biasa. Oke, teman-teman, segitu dulu. Semoga informasi ini berguna dan kita bisa refresh kembali ingatan kita, khususnya terkait dengan restitusi PPN ini, karena sampai dengan detik ini peraturan terbarunya ya PMK 209 ini, yang sebelumnya yaitu PMK berapa? PMK 39 tahun 2018. Oke, semua terima kasih. Bye bye.